Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Desa Surojoso. Seorang nenek yang bernama Mbak Darmi berjalan menuju ke area gubuk sawah, hendak menghampiri para petani yang kerja di sawah miliknya. Sambil berjalan membawa sebuah plastik hitam yang berisi gorengan dan jajanan yang akan diberikan kepada para burunya. Mbak Darmi ini mempunyai ladang sawah yang lumayan luas di desa itu, dan dia juga merupakan salah satu orang terkaya yang ada di desa Surojoso. Meskipun dirinya kaya, namun dia dikenal ramah dan juga baik hati banget pada semua pekerja buruhnya. Dan salah satu kebiasaan yang disukai pada Mbak Darmi, yakni seringkali menjelang waktu siang, Mbak Darmi selalu membelikan makanan ataupun jajanan untuk para buruhnya. Dia pun juga lebih memilih mengantarkan itu sendiri ke sawah daripada menyuruh orang. Dan siang itu, di gubuk sawah dengan angin yang sejuk, Mbak Darmi bahkan ngumpul bareng dengan para petani yang sedang istirahat. Mbak Darmi pun bertanya bagaimana kondisi bibit padi yang ditanam kali ini. Mereka menjawab kondisinya baik-baik saja. Gimana kondisi bibit padinya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, Mbah. Mbak Darmi juga mengabarkan pada para burunya bahwa nanti minggu depan cucunya akan datang ke desa ini. Dan saya juga mau bilang, nanti minggu depan cucu saya yang dari kota katanya mau datang ke sini. Wah, rame dong Mbak, berarti nanti di rumah. Iya, saya jadi ada temannya. Nanti cucu saya katanya juga mau ikutan cara nanam padi dan juga merawat padi. Dan saya minta tolong pada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong nanti bantu jelasin pada cucu saya ya. Iya Mbah, baik. Dengan senang hati. Dengan senang hati, para buruh mengiyakan permintaan Mbak Darmi. Toh mereka juga akan senang menerima kedatangan keluarganya Mbak Darmi yang dari jauh. Usai rehat selesai, kemudian para pekerja kembali bekerja, sedangkan Mbak Darmi ini izin untuk pulang lebih dulu ke rumah karena untuk istirahat. Jarak rumahnya ke sawah memang tidak terlalu jauh. Dia sengaja membangun rumah dekat dengan ladang sawahnya agar suasananya segar dan enak dipandang mata. Namun saat dalam perjalanan pulang, Mbak Darmi yang berjalan kaki berpapasan dengan seseorang bapak-bapak yang lebih muda darinya. Mbak Darmi pun mencoba untuk menyapanya. Namun bapak-bapak itu yang bernama Pak Dasim, acuh dan sombong tidak menanggapi sapaan dari Mbak Darmi. Pak Dasim, mau kemana Pak? Tanya Mbak Darmi. Pak Dasim hanya berlalu begitu saja, dan Mbak Darmi pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia sudah terbiasa akan kelakuan Pak Dasim, dan dia pun lanjut jalan ke rumah. Pak Dasim ini juga salah satu orang terkaya yang ada di desa Surojoso. Dia sama-sama memiliki lahan sawah sendiri, bahkan lebih luas daripada milik Mbak Darmi. Namun Pak Dasim ini tidak seperti Mbak Darmi yang selalu murah hati. Pak Dasim malah seringkali memarahi para pekerjanya, bahkan kelalaian sekecil apapun, meskipun itu tidak sengaja. Pak Dasim juga tidak pernah mengasih makan pada para pekerjanya. Malah para pekerjanya itu disuruh bawa makan sendiri dari rumah. Dan kesannya Pak Dasim ini sungguh pelit banget dan terlalu perhitungan dengan pekerjanya. Bahkan ada beberapa buruh, karena gak betah, dia pun akhirnya memutuskan keluar karena punya bos yang sangat menyebalkan. Meskipun Pak Dasim ini sawahnya lebih luas daripada Mbak Darmi, dia ini masih tetap iri dengan Mbak Darmi. Karena baru-baru ini, hasil panen milik Mbak Darmi ditawar oleh seseorang karena katanya padinya itu bagus sekali dan kualitasnya juga sangat bagus sekali. Orang itu berkata kepada Mbak Darmi kalau hasil panennya itu akan dijadikan beras ekspor dan otomatis Mbak Darmi akan mendapatkan tawaran yang menjanjikan dengan keuntungan yang besar. Pak Dasim kesal mengapa yang ditawari itu hanya Mbak Darmi, bukan dirinya.
Padahal sawah miliknya lebih gede daripada milik Mbak Darmi. Bahkan Pak Dasim tambah kesel ketika melihat salah satu pekerjanya yang keluar dari tempatnya itu kini malah beralih kerja di sawahnya milik Mbak Darmi. Dan dia diterima baik di sawahnya Mbak Darmi dengan petani-petani yang lainnya. Dia merasa senang karena di sana orangnya ramah dan bosnya baik banget. Tidak seperti Pak Dasim yang berlaku semena-mena dan sombong. Sementara di kota, "Nak, jangan lupa siapin semua keperluanmu yang nanti mau dibawa ke rumah nenek," perintah Bu Heni kepada Citra anaknya. Citra pun lantas mengemasi beberapa pakaian dan juga keperluan lainnya dimasukkan ke dalam koper. Dia sedang liburan sekolah dan akan menginap di rumah neneknya, tepatnya nenek dari ibunya yang ada di desa. Pak Beni kemudian menyuruh Citra kalau udah siapin semuanya, langsung dimasukkan saja ke mobil. "Sudah siap semuanya belum, Nak? Kalau sudah, sana kamu masukkan saja ke bagasi mobil." "Iya ya, ini sebentar lagi, nanti aku masukin ke dalam koper dulu." Malam itu pun mereka segera beranjak untuk tidur, agar besok tidak kesiangan. Dan keesokan paginya, semua bangun pagi-pagi sekali dan segera untuk bersiap-siap. Setelah semuanya sudah selesai, rumah pun kemudian dikunci karena mereka akan menginap di desa itu sekitar 1 mingguan. Dan akhirnya mereka pun berangkat menuju ke kampung neneknya dengan menggunakan mobil. Di perjalanan mereka tidak lupa mampir dulu untuk memberikan beberapa oleh-oleh untuk neneknya. Dan setelah beli oleh-oleh, mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kembali ke desa Surojoso. Siang itu, Mbak Darmi baru saja pulang dari sawah dan sedang istirahat di teras halaman rumahnya. Dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang sangat dia kenali. Ya, itu adalah mobil milik menantunya, yang di dalamnya pasti ada Bu Heni, Citra dan juga Pak Beni. Kemudian mereka semua pun turun dari mobil dan langsung menyalami Mbak Darmi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Akhirnya kalian sampai juga. Gimana perjalanannya?" "Alhamdulillah lancar semua, Bu," jawab Pak Beni. "Ya sudah, yuk kita masuk dulu." Mereka pun langsung dipersilakan masuk dan barang-barang mereka langsung dimasukkan ke dalam kamar mereka masing-masing. Dan untungnya rumahnya Mbak Darmi ini punya kamar banyak. Mbak Darmi hanya tinggal di rumahnya dengan seorang bibi yang mengurus keperluan Mbak Darmi, karena si kakek sudah lama sekali meninggal. Si bibi juga sudah menyiapkan makanan, karena tadi pagi sempat diminta oleh Mbak Darmi kalau kemungkinan anak dan cucunya akan tiba hari ini. Dan akhirnya mereka pun makan siang bersama, termasuk bibi juga. Lalu Mbak Darmi bertanya soal apakah mereka jadi menginap 1 minggu di sini, dan mereka pun mengiyakan. "Kalian jadikan nginap di sini selama seminggu?" "Iya Nek, jadi dong. Aku kan mau di desa nemenin nenek," timpal Citra. "Baguslah kalau gitu, berarti nenek tidak kesepian." Kemudian Mbak Darmi juga bilang sama Citra kalau besok akan mengajak dia ke sawah dan akan diajari tentang cara menanam padi dan juga merawatnya. "Duk, besok kamu ikut nenek ke sawah ya. Nanti kamu nenek ajari cara nanam padi dan juga merawatnya. Gimana, kamu mau gak?" "Iya Nek, aku mau. Sekalian biar aku gak bosan, biar ada aktivitas di sini. Lagian aku juga udah lama banget gak main kotor-kotoran di sawah kayak dulu. Jadi inget masa kecil," imbuh Citra kemudian. Mereka pun tersenyum mendengar jawaban Citra. Saat itu Citra sangat senang sekali karena dia senang banget main kotor-kotoran ke sawah. Dan dia jadi teringat masa kecilnya dulu saat diajak oleh Mbak Darmi ke sawah dan main lumpur di sawah. Bahkan kini dirinya yang sudah berusia 16 tahun masih suka kalau diajak neneknya ke sawah. Sore harinya, Bu Heni dan Pak Beni keliling rumah tetangga untuk sekedar silaturahmi karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Sedangkan Citra ini minjem motor yang ada di rumah neneknya dan akan keliling desa sendirian sekalian mau cari jajan. Citra senang banget berkeliling di jalan yang kanan kirinya dipenuhi dengan pemandangan sawah yang hijau banget.
Dan tidak lupa dia juga mengambil beberapa foto untuk sekedar dijadikan story di HP-nya. Usai puas, Citra pun mampir ke salah satu toko yang ada di desa itu. Dan dia tidak sengaja bertemu dengan Pak Dasim yang juga lagi ada di situ. Citra mencoba menyapa Pak Dasim, namun tetap responnya Pak Dasim itu sangat cuek. Apalagi Pak Dasim tidak tahu siapa dia. Citra pun tidak masalah akan hal itu. Kemudian pemilik warung bertanya padanya apakah benar kalau dia itu adalah cucunya Mbak Darmi. Dan Citra pun mengiyakan. Mbaknya itu cucunya Mbak Darmi bukan ya? Iya bu, benar saya Citra, cucunya Mbak Darmi. Oh, yang dari kota ya mbak? Sampai sini kapan mbak? Baru tadi siang bu. Walah, Mbak Citra saya pangling loh. Dulu masih kecil, sekarang udah besar banget. Udah gadis cantik lagi. Saya dulu lihatnya pas waktu kecil doang. Pak Dasim yang mendengar itu langsung terkejut dan langsung menatap ke arah Citra. Namun kemudian dia pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata pun. Si ibu pemilik warung itu berkata untuk mengabaikan saja soal Pak Dasim. Karena mungkin dia tidak suka dengan Citra karena Citra itu adalah cucunya Mbak Darmi. Dan dia juga bilang kepada Citra kalau Pak Dasim ini ternyata iri dengan hasil panennya Mbak Darmi yang laku keras sekali. Mbak Citra, abaikan saja dia ya. Memangnya tadi siapa ya bu? Dia itu Pak Dasim. Dia seperti itu sama kamu karena mungkin dia gak suka sama kamu. Loh, kok gak suka kenapa bu? Aku kan baru aja ketemu sama dia. Dia itu iri sama mbah kamu karena hasil panennya mbah kamu itu laku keras, sementara punyanya itu sering terkena hama. Jelas si ibu pemilik warung. Oh gitu ya bu. Ya udah bu, makasih ya. Kalau gitu aku pamit pulang dulu bu. Iya Nduk, hati-hati ya di jalan. Malam harinya, usai makan malam bersama, Mbak Darmi cerita sama Bu Heni dan Pak Beni kalau hasil panennya baru-baru ini akan diekspor katanya. Mereka yang mendengar kabar itu pun mengucap syukur dan bangga kepada Mbak Darmi. Hasil panen kali ini alhamdulillah lumayan bagus dan banyak serta besar-besar padinya. Malahan ada yang nawarin kalau padinya ibu itu mau diekspor. Alhamdulillah kalau gitu bu, aku ikut seneng dengarnya, jawab Bu Heni. Iya bu, alhamdulillah. Itu artinya padinya ibu nanti akan dikenal luas sama warga dan juga masyarakat, timpal Pak Beni. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba saja Citra nyeletuk kalau dirinya tadi ketemu dengan Pak Dasim. Dan kata pemilik warung kalau Pak Dasim ini benci dengan dirinya sama Mbak Darmi. Nek, tadi sore aku mampir ke warung, terus ketemu sama yang namanya Pak Dasim. Aku sapa dia tapi dianya cuek. Terus kata si ibu warung, Pak Dasim ini benci dan iri sama mbah. Soalnya padi nenek katanya mau diekspor. Apakah benar itu bu? Tanya Bu Heni. Sontak Bu Heni dan Pak Beni pun kaget mendengar itu. Namun Mbak Darmi hanya tersenyum saja menanggapi dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu. Mbak Darmi ini tidak benci sama sekali sama Pak Dasim. Dia tetap menyapa kalau bertemu. Ya meskipun Pak Dasim ini gak suka sama Mbak Darmi karena memang iri. Iya betul. Iya kalau disapa nenek juga selalu cuek dan judes. Padahal nenek mencoba menyapanya. Meskipun begitu, nenek tetap menyapanya. Memang dia itu iri sama nenek. Ia tahu ada orang yang nawarin padi ibu untuk diekspor. Sedangkan dia merasa kalau sawahnya yang lebih luas harusnya yang mendapatkan tawaran itu. Jelas Mbak Darmi. Bu Heni dan Pak Beni hanya saling pandang saat mendengar penjelasan dari Mbak Darmi, namun masih tetap penasaran. Sementara di tempat lain, Pak Dasim malam itu pergi menuju ke sebuah rumah gubuk yang ada di desa lain. Ternyata dia menuju ke sebuah rumah dukun dan hendak berniat jahat pada keluarga Mbak Darmi. Dia masih tidak terima kenapa yang ditawarin untuk diekspor padinya malah Mbak Darmi. Kenapa bukan hasil panennya saja? Dan Pak Dasim ini gak mau kalau Mbak Darmi ini nantinya jadi lebih kaya daripadanya.
Setibanya di rumah dukun, Pak Dasim langsung mengetuk pintu rumahnya. Setelah beberapa saat, kemudian muncullah sosok lelaki parubaya yang membukakan pintu menemui Pak Dasim. Dia pun kemudian dipersilakan masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di dalam rumah, Pak Dasim pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu. Pak Dasim meminta kepada Mbak Joko untuk mengirimkan santet pada cucunya Mbak Darmi. Mbak Joko pun hanya meminta nama lengkap serta bintinya saja untuk dijadikan syarat media santetnya. Dan Pak Dasim kemudian menuliskan nama cucunya Mbak Darmi pada sebuah kertas lusuh yang diberikan oleh Mbak Joko. Tuliskan nama dan juga bintinya dulu di sini, ucap Mbak Joko sembari memberikan kertas lusuh pada Pak Dasim. Malam itu Mbak Joko pun langsung melakukan ritualnya di dalam sebuah ruangan yang di sana sudah disiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang dibakar. Saat itu Mbak Joko langsung merapalkan mantranya dan menaruh gilingan kertas itu yang bertuliskan nama target dan memasukkannya di dalam sebuah bambu kecil. Lalu bambu itu diasapi di atas kemenyan yang menyala. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Pak Dasim merinding ketakutan. Apalagi saat dia melihat ada sebuah asap putih yang masuk ke dalam ruangan itu. Asap itu berhenti di sampingnya Mbak Joko. Dan entah bagaimana Mbak Joko berkomunikasi dengan sosok tersebut. Hingga setelahnya bambu kecil itu diberikan kepada Pak Dasim dan menyuruhnya untuk memukul bambu itu dengan kayu lainnya. Namun sebelumnya harus ia bacakan mantra dulu. Bawalah bambu ini dan nanti kau pukul dengan kayu lain. Dan jangan lupa bacakan mantranya sebelum kamu memukulnya. Iya Mbah, baik. Simba jelasin bahwa nanti si target akan merasakan pusing kepalanya hingga tubuhnya mendadak sakit seperti terkena pukulan. Kemudian Pak Dasim saat itu membayar Mbak Joko sebagai maharnya karena sudah memakai jasanya. Lalu segera pulang membawa bambu itu bersamanya serta pentungan yang diberikan oleh Mbak Joko. Beberapa saat kemudian, setibanya Pak Dasim di rumah, dia langsung masuk ke dalam kamar kosong yang ada di rumahnya. Dan kebetulan saat itu istrinya telah tertidur. Di kamar itu dia langsung membacakan mantra dan kemudian memukul bambu kecil itu dengan pentungan. Bahkan Pak Dasim juga mengentukkan bambu itu ke dinding. Saat itu tiba-tiba datanglah sebuah kesiur angin masuk ke dalam ruangan membuat suasana semakin mencekam. Namun Pak Dasim tidak memperdulikan itu. Dia masih terus melakukan aksinya, memukuli bambu kecil itu. Dan setelah puas memukul-mukul bambu kecil itu, Pak Dasim pun menyimpan bambu kecil itu di lemari bawah agar tidak ketahuan istrinya. Dan segera dia beranjak untuk tidur untuk besok melihat reaksinya gimana. Sementara di tempat lain, malam itu Citra yang sudah gak sabar nunggu esok buat pergi ke sawah. Sampai dia belum bisa tidur padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih 45 menit. Dia masih menatap dinding kamarnya dan menikmati suara malam di pedesaan itu yang menurutnya sunyi tapi menenangkan. Ketika dirinya hendak memejamkan matanya, tiba-tiba saja Citra mendengar ada suara ketukan. Bahkan anehnya, suara ketukan itu berpindah-pindah. Awalnya berasal dari pintu kamar, lalu kemudian berpindah ke jendela, terus pindah lagi ke atas atap plafon kamarnya. Citra pun merasa ketakutan dan segera bersembunyi di balik selimut. Namun tiba-tiba saja selimut yang dikenakannya itu tertarik ke bawah dengan kencang sekali. Entah karena apa, membuatnya semakin takut gemetaran dan jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Dan nampaklah asap tebal namun tidak membentuk apapun. Asap itu seketika langsung masuk melalui lubang hidung Citra. Dan sontak Citra langsung tidak bisa bergerak. Anehnya, tubuh Citra itu tiba-tiba saja langsung merasakan sakit yang teramat bagaikan habis kena pukulan berkali-kali. Tak hanya tubuhnya, dia juga merasakan pusing pada kepalanya yang sangat sakit sekali, seperti dihantam sesuatu. Dia pun menangis dan mencoba untuk memanggil orang rumah. Ibu, Bapak, Nek, tolong. Untungnya kala itu,
Mbak Darmi hendak menghampiri Citra karena akan memberikan jajan padanya, karena Mbak Darmi tahu pasti cucunya itu belum tertidur. Namun Mbak Darmi malah terkejut saat mendapati cucunya itu menangis dan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ya Allah, Dok, kamu kenapa? Tanya Mbak Darmi khawatir. Kepalaku sakit sekali, Nek. Tubuh aku juga gak bisa digerakkan. Saat itu Mbak Darmi mencoba membuka bajunya Citra, dan nampaklah sedikit bekas luka lebam seperti terkena pukulan yang ada di perut dan juga sekitarnya. Sungguh malang sekali nasib Citra yang baru saja sehari tiba di sana, malah mengalami hal aneh seperti itu. Bu Heni dan Pak Beni langsung dipanggil dan khawatir saat melihat anaknya menangis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Citra kenapa, Bu? Tanya Bu Heni cemas. Ibu juga nggak tahu. Ibu datang dia sudah kayak gini. Paniklah mereka malam itu hingga tidak bisa tertidur karena menemani Citra yang terus menangis. Namun akhirnya Citra pun tertidur usai capek dan lelah menangis terus-terusan. Keesokan paginya, Mbak Darmi mendatangkan mantri desa ke rumah dan akhirnya Citra pun dicek kondisinya. Setelah dicek, Citra hanya diberikan obat pereda pusing dan pereda nyeri saja. Dan si mantri berkata kalau Citra ini lemas karena kekurangan cairan. Mantri pun meminta nanti untuk Citra diberikan air kelapa muda sebanyak-banyaknya supaya dia tidak kekurangan cairan lagi. Kemudian mantri pun pamit pulang. Dan Citra hari itu ditunggui oleh Bu Heni. Dan rencananya hari itu yang mau ke sawah akhirnya gagal. Beberapa saat kemudian, Bibi Fatma pun datang membawakan bubur buatannya untuk Citra yang sedang sakit. Ini Bu, bubur buat Mbak Citra. Iya Bi, makasih ya Bi. Nanti biar saya saja yang suapin. Emangnya Mbak Citra sakit apa ya Bu? Tanya Bibi Fatma. Kata mantri cuma kecapean aja dan katanya kekurangan cairan. Oh iya Bi, bisa minta tolong gak? Tolong belikan kelapa muda buat Citra. Soalnya saya nggak tahu di sini yang jualan kelapa muda di mana. Emangnya buat apa Bu? Ini buat Citra. Kata mantri dia harus banyak minum air kelapa muda. Oh iya Bu, akan saya belikan nanti. Di depan desa ada penjual kelapa muda di sana. Bentar Bi, tampilkan uangnya dulu. Saat itu Bu Heni pun beranjak ke kamar untuk mengambilkan uang dan sesaat kemudian dia pun kembali dan memberikan uang itu kepada Bibi Fatma. Lalu Bibi Fatma pun segera menuju ke depan desa untuk membeli kelapa muda, tepatnya berada di perbatasan dengan desa yang lain. Bibi Fatma naik sepedanya dan melewati persawahannya Mbak Darmi. Saat itu Mbak Darmi sudah berada di sawah dan saat itu beliau sedang istirahat bersama dengan pekerja buruh tani yang lain. Mbak Darmi saat melihat Bibi Fatma pun langsung manggil dan menghentikannya. Bi, mau kemana? Ini Mbah, ini saya mau beli kelapa muda di depan. Buat apa? Itu buat Mbak Citra, katanya harus minum air kelapa muda. Oh ya sudah, sana hati-hati ya. Setelahnya Bibi Fatma pun melanjutkan perjalanannya menuju ke penjual kelapa muda. Sementara Mbak Darmi ngobrol dengan para petani yang lain. Emangnya kenapa Mbah? Enggak, itu rewang saya mau beli kelapa muda katanya. Emangnya buat siapa Mbah? Itu buat cucu saya yang sakit dari semalam. Oh, Mbak Citra sudah pulang? Sudah kemarin siang. Karena sakit makanya dia tidak jadi pergi ke sawah. Siang itu, setelahnya Mbak Darmi pun segera pulang ke rumah sekalian mau melihat keadaan cucunya yang sedang sakit. Gimana keadaannya Citra, Nduk? Ini masih utuh, Bu. Tadi sudah diminum belum air kelapa mudanya? Sudah, Bu. Ya sudah, biarkan dia istirahat saja dulu. Akhirnya saat itu Mbak Darmi dan Bu Heni pun keluar untuk makan siang. Sementara Citra tadi sudah makan. Mereka makan siang bersama seperti biasa. Bibi Fatmi telah menyiapkan semua masakannya serta lauk makan siangnya itu. Setelahnya mereka pun makan siang bersama sembari membicarakan soal sakit yang diderita oleh Citra.
Citra, kok kenapa tiba-tiba bisa sakit seperti itu? Tapi kok sakitnya kata mantri cuma kekurangan cairan, padahal dia tidak bisa bergerak, ucap Bu Heni. Gimana kalau kita bawa saja ke rumah sakit, Bu? Timbal Pak Beni. Iya, lebih baik seperti itu, imbu Mbak Darmi. Ya udah, nanti sore kita bawa Citra ke rumah sakit. Singkat cerita, sore harinya Citra pun sudah bangun. Dia akan segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tubuhnya Citra langsung diangkat oleh Pak Beni dan diletakkan di dalam mobil. Sore itu Bu Heni, Pak Beni, dan Mbak Darmi yang mengantarkan ke rumah sakit yang ada di kota. Perjalanannya cukup jauh karena jauh dari pedesaan. Dan setibanya di rumah sakit, Citra segera langsung ditangani oleh dokter untuk diperiksa. Ketika pemeriksaan telah usai, dokter mengatakan kalau Citra tidak menderita sakit apapun. Sontak semuanya pun terkejut mendengar pengakuan dokter itu. Padahal Citra sakit, akan tetapi kok tidak teridentifikasi sakitnya. Akhirnya saat itu juga Citra pun dibawa pulang kembali ke rumah dan dibaringkan ke kasurnya kembali. Malam harinya, Citra yang berada di dalam kamar sendirian. Seketika dia melihat ada bayangan yang melintas, bahkan bayangan itu memutari Citra yang hanya berbaring di atas kasur. Saat itu Citra juga mencium bau yang sangat busuk sekali. Dia hanya bisa terdiam sembari melihat bayangan itu terus memutarinya. Dia merasa merinding dan takut karena sendirian di dalam kamar itu. Tiba-tiba saja terdengar suara ada yang mengetuk pintu jendela kamarnya. Kemudian Citra mendengar ada suara geraman yang sangat berat dan serak. Citra pun semakin ketakutan. Dia mencoba untuk memejamkan kedua matanya, akan tetapi tidak bisa karena suara itu terdengar sangat jelas sekali. Hingga sesaat kemudian suara geraman itu menghilang, akan tetapi digantikan dengan suara wanita yang bernyanyi membuat Citra semakin merinding ketakutan. Saat Citra mencoba untuk membuka kedua matanya, betapa terkejutnya ia ketika melihat tepat di depannya itu ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya penuh dengan darah, rambutnya juga acak-acakan. Sontak Citra pun langsung berteriak, dan hal itu membuat kedua orang tua Citra dan juga Mbak Darmi yang mendengar teriakan Citra langsung menghampiri ke kamarnya. "Duh, ada apa, Dok?" tanya Mbak Darmi. "Kamu kenapa, Cit?" tanya Bu Heni. Namun saat itu Citra masih terlihat ketakutan karena dia masih melihat sosok itu tepat berada di depannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian setelah ditenangkan ibunya, dia pun mulai tenang dan sosok itu pun sudah pergi menghilang begitu saja. Tapi Citra masih tetap menangis karena takut melihat sosok mengerikan itu. "Kamu kenapa, Dok?" "Aku takut, Bu." "Takut kenapa?" "Aku tadi lihat ada kuntilanak yang mengerikan. Wajahnya serem banget." Sontak mereka pun langsung saling pandang mendengar jawaban dari Citra. Karena mana mungkin di dalam rumahnya itu ada sosok kuntilanak. "Mungkin kamu cuma halusinasi aja, Dok," ucap Bu Heni. "Enggak, Bu. Aku beneran tadi lihat kuntilanak. Kuntilanak itu sangat mengerikan." "Ya nggak mungkin, Dok. Kamu kan lagi sakit, jadi pasti pandangan kamu lagi halusinasi. Sudah ya, kamu tidur aja dulu istirahat." "Tapi temenin aku ya, Bu." "Iya, Ibu akan tidur di sini kok." Akhirnya malam itu Citra pun ditemani oleh Bu Heni karena masih ketakutan. Dan tengah malam Citra pun akhirnya tertidur. Namun dalam tidurnya itu dia bermimpi buruk. Citra bermimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap dan sepi sekali. Saat itu dia berada di dalam kuburan dengan hawa yang sangat mengerikan. Hembusan angin pun sangat kencang di situ, membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Citra ketakutan karena dia di sana hanya sendirian. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya dan sosok itu menatap tajam ke arahnya. Sosok itu wajahnya hancur, warnanya hitam semua, pakaian putih lusuh penuh dengan tanah. Tubuh Citra langsung gemetaran dan jantungnya berdegup sangat kencang sekali.
Citra pun berteriak, hingga akhirnya Citra pun ketakutan. Dia mencoba untuk berlari terbirit-birit di kegelapan malam itu. Dia yang tidak fokus dengan jalan di hadapannya dan tidak melihat ada gundukan makam di depannya. Akhirnya dia pun tersandung dan jatuh tersungkur. Citra pun merintih kesakitan. Dan saat itu Citra melihat ke arah batu nisan dan betapa terkejutnya ia ketika melihat tulisan di nisan itu. Ternyata bertuliskan namanya sendiri, binti bapaknya. Sontak dia langsung terkejut melihat itu dan langsung teriak kencang sekali. Dan tak terasa dia pun terlonjak dari tidurnya itu dengan suara teriakan yang kencang sekali. Bu Heni yang ada di sampingnya mendengar teriakan Citra langsung terbangun. "Kamu kenapa lagi, Cit?" tanya Bu Heni yang masih mengantuk. Saat itu Citra mencoba untuk mengatur napasnya lebih dulu. "Kamu mimpi buruk ya?" Citra pun hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya perlahan. Bu Heni pun bangkit menuju ke dapur untuk mengambilkan air putih supaya Citra lebih tenang. Ketika Citra yang ditinggal sendirian di dalam kamar, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan asap tebal yang muncul di hadapannya itu. Dan tiba-tiba asap tebal itu berubah menjadi sosok pocong yang ada di dalam mimpinya barusan. Sontak tubuh Citra pun langsung terbujur kaku melihat sosok itu dan dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Segera Bu Heni yang mendengar teriakannya itu langsung berlari ke kamar. Saat itu Citra langsung diberikan air minum oleh Bu Heni, namun dia masih terlihat ketakutan. Bu Heni pun mencoba untuk menenangkan Citra. Sampai akhirnya sekitar jam 4 pagi Citra baru bisa tertidur karena semalam dia menangis terus-terusan. Azan subuh pun mulai berkumandang. Saat itu Bu Heni hendak mengambil air wudhu di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumah karena rumah Mbak Darmi masih ada sumurnya. Bu Heni bernostalgia waktu kecil makanya ambil wudhunya di belakang rumah itu. Akan tetapi saat dia akan mengambil air wudhu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang membuat Bu Heni merinding. Namun dia tetap mengambil wudhu. Akan tetapi saat dia sedang wudhu, Bu Heni dikejutkan dengan suara wanita yang menangis. "Loh, kok ada yang nangis ya? Apa Citra nangis lagi?" gumam Bu Heni. "Tapi suara tangisnya Citra bukan seperti ini." Ketika Bu Heni yang sudah selesai wudhu membalikkan tubuhnya ke belakang, dia terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di belakang tubuhnya. Sosok itu menatap tajam ke arahnya dengan wajah yang hancur. Sontak Bu Heni langsung terperanjat kaget melihat sosok itu dan berteriak sejadi-jadinya. Dan sesaat kemudian, Bu Heni pun akhirnya jatuh pingsan di situ. Sesaat kemudian, Mbak Darmi yang baru saja terbangun hendak ambil wudhu juga di sumur belakang. Dia terkejut melihat anaknya sudah terkapar di lantai sumur. Mbak Darmi pun kemudian berteriak meminta tolong. Dan saat itu segera Pak Beni dan Bi Fatma langsung datang menghampiri dan menggotong Bu Heni masuk ke dalam kamarnya. "Bi, buatkan teh hangat ya," ucap Mbak Darmi. Segera Bi Fatma membuatkan teh hangat terlebih dahulu untuk Bu Heni yang sudah mulai sadar. "Ini diminum dulu, Bu," ucap Pak Beni. Pagi harinya, mereka sarapan bersama seperti biasa. Dan saat itu Bu Heni baru menceritakan apa yang terjadi semalam. "Semalam Citra ketakutan nangis terus." "Emangnya kenapa?" "Aku juga nggak tahu, Bu. Dia ditanya juga nggak jawab." "Lah terus kamu kenapa bisa pingsan, Bu?" tanya Pak Beni. "Tadi habis wudhu aku melihat ada kuntilanak di sumur, Pak." "Astagfirullahaladzim, kamu cuma halusinasi kali." "Enggak, Pak, aku beneran." Singkat cerita, 3 hari kemudian kondisi Citra masih utuh, bahkan dia semakin parah. Jadi sering teriak sendiri dan kadang ketawa, kadang nangis sendiri dan kadang juga ketakutan. Dia selalu diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan yang selalu datang ke kamarnya. Pagi itu Mbak Darmi, Bu Heni dan Pak Beni menghampiri ke dalam kamar Citra untuk melihat keadaannya. Dan saat itu Citra baru bilang bahwa sebelum dia seperti itu, dia pernah melihat sebuah asap tebal yang tiba-tiba masuk ke dalam hidungnya.
Mbak yakin kalau ini bukan penyakit biasa? Ucap Mbak Darmi. Maksudnya apa, Bu? Ibu mau pergi panggil Ustadz dulu untuk menyembuhkan Citra. Bibi. Iya, ada apa, Mbah? Tolong panggilkan Ustadz Sodik ya, Bi. Iya, Mbah, bentar saya panggilkan dulu. Saat itu Bi Fatma pun segera memanggilkan Ustadz Sodik yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari desanya itu. Beberapa saat kemudian Ustadz Sodik pun datang ke rumah dan langsung mengecek kondisi Citra. Saat itu Ustadz Sodik merasakan hawa tubuhnya Citra ini mendadak panas saat Ustadz berada di sekitarnya. Ustadz Sodik langsung membacakan doa-doa dan beliau melihat ada sebuah gumpalan asap goib yang berada di dalam raga Citra dan merusak tubuhnya dari dalam. Akhirnya Ustadz Sodik meminta untuk direbuskan air daun kelor. Dan sambil menunggu air itu jadi, Ustadz Sodik berusaha untuk mengeluarkan sosok asap yang ada di dalam raganya Citra. Citra pun kemudian didudukkan dan dipegangi oleh Bu Heni. Lalu Ustadz dengan sorbannya itu dia mengusap punggung Citra dengan sorbannya. Tiba-tiba saja Citra langsung kepanasan. Pak Beni pun mencoba untuk memegangi Citra yang sedang meronta-ronta. Hingga pada akhirnya dari ubun-ubun Citra keluarlah sebuah asap dan semua orang yang ada di dalam kamar itu melihat asap itu. Bersamaan dengan itu, Ustadz Sodik segera membaca doa lagi dan menyabet asap itu dengan sorban yang dipegangnya. Dan mendadak asap itu hilang pergi entah kemana. Ustadz kemudian menjelaskan kalau Citra ini telah terkena guna-guna kiriman dari seseorang. Jadi gini, asap tebal tadi itu adalah asap kiriman guna-guna dari seseorang kepada Nak Citra. Astagfirullahaladzim, siapa yang sudah berani mengguna-guna cucu saya, Ustadz? Tanya Mbak Darmi. Mohon maaf Mbah, saya tidak akan menyebutkan orangnya siapa, karena nanti takutnya akan timbul fitnah. Nanti kalian juga akan tahu sendiri karena saya sudah mengembalikan asap itu kepada pengirimnya. Kemudian Citra yang sudah tersadar langsung diminumkan air rebusan daun kelor yang sudah disiapkan. Setelah meminum air rebusan daun kelor itu, tiba-tiba saja Citra batuk-batuk dan dia memuntahkan cairan hitam kental. Astagfirullahaladzim, anak saya kenapa lagi Ustadz? Tanya Bu Heni cemas. Tidak apa-apa, itu artinya efek ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar, jawab Ustadz. Saat itu Ustadz Sodik pun langsung memagari tubuh Citra dengan pagar gaib supaya tidak kena lagi ilmu hitam. Mbak Darmi, Bu Heni dan Pak Beni pun bersyukur karena anaknya telah sembuh dan akhirnya besok Citra bisa pergi ke sawah. Singkat cerita, saat malam hari di tempatnya Pak Dasim, ketika dirinya hendak melakukan aksinya lagi dengan bambu itu, tapi kejadian janggal malah menimpanya. Mendadak bambu itu meledak keras sekali dan Pak Dasim terpental. Pak Dasim mendadak jadi sakit dan sakitnya itu sama seperti yang diderita oleh Citra. Dan usai berhari-hari gak sembuh-sembuh, akhirnya Pak Dasim pun jujur pada istrinya tentang apa yang sudah diperbuatnya selama ini kepada keluarganya Mbak Darmi. Dan meminta untuk istrinya memanggilkan Mbak Darmi sekeluarga karena dia hendak mau minta maaf. Bu, Bapak mau jujur, sebenarnya Bapak sudah melakukan hal yang sangat kejam kepada keluarga Mbak Darmi. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa Pak? Bapak sudah mengguna-guna keluarga mereka dan mungkin ini adalah akibat Bapak jadi seperti ini, Bu. Ya Allah, Bapak, kenapa Bapak melakukan itu, Pak? Maafin Bapak, Bu, karena Bapak iri sama Mbak Darmi soal berasnya yang mau diekspor itu. Sekarang Bapak mohon sama Ibu tolong panggilkan Mbak Darmi sekeluarga ya, Bu. Bapak mau minta maaf sama mereka. Baik, Pak. Mbak Darmi yang baru pulang dari sawah, dia tadi sempat dengar cerita dari para petani kalau Pak Dasim ini mendadak lumpuh dan gak bisa bergerak. Hampir sama seperti apa yang dialami oleh cucunya. Dan Mbak Darmi pun curiga kalau itu memang ulahnya. Karena Mbak Darmi tahu orang yang iri dengannya itu dan selalu jutek itu adalah Pak Dasim. Selang beberapa saat datanglah Bu Dasim ke tempatnya Mbak Darmi dan beliau menyampaikan maksudnya itu dan ternyata kecurigaan Mbak Darmi itu benar.
Saat itu Budasim langsung menjelaskan dan menyampaikan maksud kedatangannya itu. Sebelumnya saya datang ke sini mau menyampaikan sesuatu. Kalau suami saya lumpuh Mbah, dan dia minta kepada Mbah Darmi sekeluarga untuk datang ke rumah saya. Karena katanya suami saya mau minta maaf. Selama ini dialah yang sudah mengguna-guna keluarga Mbah Darmi. Mereka beristighfar mendengar penuturan dari Budasim. Ya udah, kalau gitu kita pergi ke sana sekarang. Kemudian datanglah mereka ke rumahnya Pak Dasim yang saat itu sedang terbaring di kasur. Melihat kedatangan mereka, Pak Dasim langsung menangis dan langsung meminta maaf. Dia pun berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Mbah Darmi, Pak Beni, Bu Eni dan juga Citra, saya minta maaf karena saya sudah berbuat jahat sama kalian. Saya salah karena telah mengguna-guna Citra. Itu semua karena saya lakukan karena saya iri dengan Mbah Darmi. Tolong maafkan saya. Bu Eni dan Pak Beni saat itu sempat marah, namun dicegah oleh Mbah Darmi. Dan pada akhirnya Mbah Darmi pun memaafkan Pak Dasim, begitupun dengan Citra. Tapi asalkan Pak Dasim ini mau bertaubat dan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Darmi sudah mau memaafkan saya. Nah Citra, tolong maafin Bapak juga ya. Iya, aku udah maafin Bapak kok. Tapi Bapak janji ya, tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi dan harus berubah menjadi lebih baik. Iya nak, pasti Bapak akan berubah. Terima kasih ya kamu sudah memaafkan Bapak. Namun sialnya, usai Pak Dasim dimaafkan, dia malah mendadak jadi kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Bu Dasim pun langsung menangis, begitu juga dengan keluarganya Mbah Darmi yang merasa iba dan prihatin. Saat itu jenazah Pak Dasim sungguh aneh karena sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka lebam seperti dipukulin berwarna biru legam. Bahkan jasadnya itu saat dimandikan mengeluarkan bau yang busuk. Dan tidak hanya itu, saat jenazah akan dimakamkan di liang lahat, tiba-tiba saja jenazahnya yang sudah dikafani itu seketika mengeluarkan asap yang tebal, membuat para petakziah menggunjing jenazahnya Pak Dasim yang mengalami kejadian aneh. Bu Dasim pun hanya bisa menangis melihat jenazah suaminya itu. Singkat cerita, seminggu pun telah usai. Kini Bu Heni, Pak Beni dan Citra pun harus pulang ke kota. Mbah Darmi pun berpesan kepada anak dan cucunya agar jangan iri atas pencapaian orang lain karena semua itu sudah ada takdirnya masing-masing. Bu, kami pamit pulang ke kota dulu ya Bu. Nanti lain waktu kami pasti datang lagi. Iya Nek, aku pamit dulu ya Nek. Nenek di sini baik-baik ya. Iya, kalian juga hati-hati di jalan ya. Gak usah ngebut, pelan aja asal selamat sampai tujuan. Dan nenek mau berpesan, kalian semua jangan sampai memiliki penyakit hati ya. Terutama penyakit iri hati dengan pencapaian orang lain. Semua orang itu sudah punya rezekinya masing-masing. Syukuri apa yang telah kalian miliki saja selama ini. Iya Bu, pasti kita insya Allah akan selalu bersyukur dengan apa yang selalu kita punya. Akhirnya mereka pun bergegas pulang ke kota naik mobil. Dan Mbah Darmi di rumah pun sepi lagi, hanya tinggal bersama dengan Bi Fatma seperti biasanya. Sepulangnya Bu Heni dan Pak Beni dan juga Citra, akhirnya Mbah Darmi menjalani kesehariannya seperti biasa. Dan kini tanpa ada gangguan dari Pak Dasim. Bahkan kini lahan Pak Dasim dibeli oleh Mbah Darmi dan semua pekerjanya kini ikut dengan Mbah Darmi. Pesan kali ini, berusahalah mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini dan selalu ingat bahwa pencapaian semua itu bukan datang dari diri kita, melainkan atas ketentuan Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia berusaha berdoa dan terus berikhtiar karena rezeki manusia sudah ada takarannya masing-masing. Jadi jangan iri dengan pencapaian orang lain, cukup dijadikan motivasi saja. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga.
Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.